Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novita Sofyan, semester 5 dari kelas A dengan NPM 032820 11021. Saya dari jurusan Geografi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate. Saya berkuliah di situ. Terima kasih. Mata kuliah Geografi Sumber Daya Lahan. Baik, di sini materi yang saya akan paparkan berjudul tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ya, pengelolaan sumber daya alam Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengelolaan sumber daya alam, 2. Jenis-jenis sumber daya alam, 3. Persebaran sumber daya alam, dan 4. Manfaat pengelolaan sumber daya alam. Ya, yang pertama, pengertian sumber daya alam. Ya, sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam yang diperlakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kedua, jenis-jenis sumber daya alam ada berdasarkan terbentuknya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Ini merupakan sumber daya benda mati, contohnya tanah, batu, air, dan angin. Yang kedua, daya alam hayati atau biotik. Ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resources. Jenis ini adalah sumber daya yang bergabung pada manajemennya. Persediaannya bisa menurun atau meningkat. Jika dikelola dengan baik, jenis ini bisa pulih dan regenerasi kembali. Contohnya adalah tanah, hutan, dan tumbuhan. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau non-renewable atau deposit resources. Ini merupakan sumber daya yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya adalah udara, matahari, dan energi air. Sumber daya alam berdasarkan letaknya. Yang pertama, sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi seperti energi matahari dan udara. Yang kedua, sumber daya alam yang berada di permukaan bumi seperti air, tanah, pertanian, peternakan, dan hutan. Yang ketiga, sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi seperti barang tambang dan mineral. Potensi dan persebaran hutan. Hutan adalah salah satu wilayah yang ditumbuhi beragam jenis tumbuhan, baik bersifat homogen maupun heterogen. Hutan homogen didominasi oleh satu flora seperti hutan mangrove musim atau konifer. Sedangkan hutan heterogen terdiri atas beragam jenis spesies seperti hutan hujan tropis. Potensi dan persebaran hutan juga terbagi ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomis. Kedua, fungsi klimatologis. Ketiga, fungsi edafik. 4, fungsi hidrologis. Dan 5, fungsi konversi. Dari 5 fungsi ini ada juga penjelasannya. Pertama, fungsi ekonomis. Sumber daya alam yang terkandung di hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Misalnya, kayu miranti, kayu jati, albiza, agatis, rotan, apinus, dan damar. Yang kedua, fungsi klimatologis. Hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia, suhu, kelembapan, dan tingkat curah hujan.
Yang ketiga, fungsi edafik. Hutan berfungsi menjaga kesuburan tanah. Daun-daun yang gugur dan jatuh ke tanah di kawasan hutan dapat membentuk serasa dan menjadi humus penyubur tanah. Keempat, fungsi hidrologis. Hutan dapat menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air tanah. Air hujan akan diserap akar tanaman dan menjadi cadangan air tanah. Fungsi konservasi. Hutan dapat menjaga kelestarian alam. Jika hutan ditebang akan mengakibatkan meluasnya lahan kritis di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. 5 jenis fungsi hutan. 1. Hutan produksi. Merupakan hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk ambil manfaatnya, seperti produksi kayu dan getah. 2. Hutan lindung. Merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. Hutan ini dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, dan dapat mengatur stabilitas air tanah. 3. Hutan penyangga. Merupakan kawasan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dengan hutan-hutan produksi. Kawasan ini hanya menjaga kelestariannya. 4. Hutan suaka alam. Merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Dan kelima, hutan wisata. Merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata atau wana wisata. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam bagaikan dua sisi mata uang. Di satu pihak dapat memberikan manfaat dan di pihak lain memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, termasuk makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lahan, hutan, sumber air, dan kondisi udara. Yang pertama, prinsip optimal. Semua sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia, baik yang terkandung di dalamnya, di atas permukaannya, atau di langitnya, atau udara, adalah milik negara dan harus dikelola untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan asas keadilan. Ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah kita ketahui bersama. Yang kedua, prinsip lestari. Artinya, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus tetap berpegang kepada kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelestarian mesti dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga sifat dan bentuk ekosistem dari sumber daya alam yang dieksploitasi. Jangan sampai terganggu apabila sampai rusak. Prinsip lestari dalam pengelolaan sumber daya alam adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada tepat ada baik dilihat dari sifatnya maupun dari bentuknya. Upaya ini sangat penting untuk dilakukan menjaga agar sumber daya alam tadi senantiasa ada dan dapat dinikmati oleh penerus-penerus mendatang. Baik, itulah materi yang telah saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.